Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Takanda nih. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi satu aplikasi atau web apps untuk e-learning ya, e-learning untuk sekolah ya. Yang saya buat di sini untuk sekolah SMP 1 ya, SMP 1 Bantarsari. Seperti ini. Oke, kita langsung saja mulai. Nanti untuk link download akan saya share di deskripsi ya. Dan untuk password WinRAR-nya, ekstraknya nanti ada di dalam video ya. Jadi ditonton sampai selesai ya. Jangan di skip-skip karena passwordnya ada di video. Oke, setelah diekstrak ya yang e-learning, kita ekstrak di sini. Oke, sebelumnya untuk kali ini kita akan coba di localhost kita menggunakan exam ya untuk karena di Windows localhost exam untuk teman-teman yang pengen atau belum pernah install banyak kok di YouTube atau di Google itu untuk searching aja install exam untuk Windows ya. Tergantung dari versi Windows kalian. Karena saya menggunakan Windows 10 ya nanti ada pilihannya untuk 64 atau 32 bit ya. Oke. Setelah diekstrak langsung saja kita copy, kita ke SAM, htdocs, langsung kita bikin folder baru ya, misalnya e-learning. Oke, kita pastekan di sini, tunggu sampai selesai. Jadi e-learning ini lumayan lengkap ya fiturnya, lumayan banyak juga nanti. Ada data siswa, data guru, manajemen kelas, mata pelajaran, dan lain-lain. Dan untuk video kali ini mungkin akan saya bagi jadi 2 bagian ya, karena takutnya terlalu panjang ya. Jadi untuk bagian pertama ini nanti lebih ke instalasi dan penggunaannya atau fitur-fiturnya ya, penjelasan fitur-fiturnya. Nanti untuk selanjutnya mungkin di part berikutnya nanti untuk cara setting yang lain-lain ya untuk edit menunya dan segala macam. Oke, setelah kita copy paste di exam, selanjutnya kita buat database-nya dulu ya. Kita buka localhost phpMyAdmin. Lalu kita bikin new database name misal learning, create. Oke, sudah jadi. Kita import database-nya yang sudah include di source-nya. Import, choose file, learning. Ya, ini database-nya yang ekstensinya SQL ya. Open, lalu klik go. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah sudah selesai, kita buka foldernya dulu dengan kita menggunakan editor Visual Code ya. Kita buka folder, open folder, file, open folder, e-learning. Oke, select folder. Kita modifikasi dulu, kita edit dulu file config ya, application config.php. Oke, ini kita ganti sesuai dengan ini ya, folder yang kita buat di exam ya. Karena folder yang nggak pakai dash, ini kita hapus dashnya. Oke, localhost e-learning. Sudah, kita Ctrl S atau kita save. Oke. Lalu di database. Database, kita edit, sesuaikan ya. Database-nya sesuaikan juga dengan nama database-nya tadi e-learning sudah sesuai ya, sama. Hostname-nya localhost, username-nya root, karena untuk default-nya exam itu username-nya root dan password-nya kosong. Database disesuaikan, oke kalau sudah di Ctrl S atau save. Lalu kita coba buka di browser localhost e-learning. Oke, sudah jadi ya, sudah masuk login.
Sekarang kita coba login sebagai admin dulu ya, super admin. User dan passwordnya nanti saya sertakan juga di deskripsi. Super admin. Oke, login. Nah, ini menu-menunya ya. Ada ini beranda atau dashboard, itu ada data siswa, data pengajar, pending, pending pengajar, pending siswa, dan pending. Ini ada pengumuman juga, nanti kita bisa buat pengumuman. Terus ada menu pesan, ini untuk broadcast ya. Terus ada data siswa, ini data semua siswanya. Ini contoh ya, siswa yang sudah saya inputkan. Terus ada data pengajar, ini juga contoh. Terus ada tugas. Nah, ini nanti lebih detail saya jelaskan di menu guru ya, di guru. Karena ini di admin juga ada, di menu admin itu ada semua, tugas, terus materi. Jadi nanti guru itu bisa bikin tugasnya di sini ya, di menu tugas dan materi. Nanti untuk menu guru beda ya, ada cuman paling ada tugas, materi, terus mata pelajaran dan lain-lain. Kayak yang pertama perlu kita lakukan sebenarnya adalah untuk pengaturan ini ya, namanya ya. Kita ke menu pengaturan. Nah, sesuaikan dengan sekolah kalian atau mungkin yang ingin kalian ganti, misalkan untuk uji coba atau apa, silahkan untuk sekolah kalian bisa diganti logonya, tinggal pilih file logonya dimasukin, terus nama sekolahnya, alamat, nomor telepon. Nah, ini untuk menu-menu ini kalian sesuaikan aja, misalkan kalian ingin menampilkan menu registrasi siswa. Jadi siswa itu bisa registrasi dari web langsung ya. Itu kalau mau ditampilkan boleh atau mau sembunyikan. Jadi siswa tidak boleh registrasi sendiri, tapi harus diregistrasi oleh admin ya. Ini disembunyikan. Tapi kalau misalkan diperbolehkan siswa registrasi sendiri, silahkan ditampilkan. Terus status registrasi default ya. Jadi ketika siswa registrasi itu statusnya defaultnya itu apa? Pending atau aktif. Kalau misalkan siswa baru registrasi itu biasanya kan harus direview dulu. Nah, jadi statusnya dibikin pending dulu. Jangan langsung aktif ya. Karena langsung aktif ketika siswa daftar mau benar mau salah atau mungkin orang coba-coba itu statusnya jadi langsung siswa aktif ya. Nah, untuk registrasi pengajar juga pengajar atau guru itu bisa registrasi sendiri, registrasi masing-masing guru, dan ini statusnya sama dengan yang siswa tadi ya. Nanti admin itu bisa review dulu ketika sudah oke, memang benar, baru di statusnya dibikin aktif. Jadi status defaultnya dibikin pending dulu ya. Seperti itu. Kalau sudah diganti, nah ini di bawah ada lagi pengatur learningnya, ini email servernya ya. Jadi ketika nanti teman-teman perlu untuk broadcast via email, ini bisa ya kita bikin server email sendiri ya. Maksudnya seperti SMTP ya. Bisa disetting sendiri. Kalau memang tidak ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini menu ini juga untuk siswa itu ketika siswa login itu mereka bisa lihat profil, itu bisa ngedit apa aja. Kalau misalkan defaultnya kan tidak boleh mengganti username ya. Memang seharusnya siswa tidak bisa mengganti username. Tapi kalau memang diperlukan kebijakan teman-teman boleh ya, silahkan ini diaktifkan, siswa dapat mengganti username. Tapi sebaiknya tidak perlu ya, karena username itu nanti sudah satu, jadi siswa tidak bingung, nanti ganti-ganti username malah jadi bingung sendiri ya. Terus edit foto boleh lah, siswa itu ketika daftar kan defaultnya dia belum punya foto, jadi siswa bisa ngedit fotonya atau mungkin ganti-ganti foto profile ya, foto profile siswa boleh nanti dibolehkan. Nah, ini untuk slider halaman ya, ketika tadi pertama kan ada ya gambar-gambarnya di samping, itu bisa diganti di sini. Ada berapa gambar? Ada empat. Kalian bisa isi satu, dua, atau isi semuanya boleh. Oke, ini untuk slider gambarnya tinggal diisi. Ketika sudah semua, klik update. Ya. Oke, sudah selesai. Kita sekarang ke pengajar dulu ya, ke menu pengajar ya. Oke. Menu pengajar ini untuk guru ya, untuk menambahkan data gurunya. Oke, sebelum sebelum karena kita tadi di pengaturan kita untuk registrasi pengajar itu kita tampilkan, kita bolehkan. Jadi kita coba dulu ya, kita coba
Logout kita di depan. Nah, ini untuk yang gambar yang saya maksudkan tadi, di gambar-gambar slidernya. Nah, ini karena tadi menu register kita tampilkan, kita bisa register di sini ya, klik. Nah, ini sebagai siswa atau sebagai pengajar. Jadi ketika siswa bisa daftar langsung di sini, atau misalkan sebagai pengajar, misalkan kita coba. Contoh aja ya, namanya misalkan John Smith. Oke, jadi kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya aja kali ya. Karena kebetulan saya lahir dan besar di Cilacap. Tanggal lahir sesuaikan, alamat, oke, alamat email, misal John, misal ya ini ya, John Smith at Gmail. Ini kita bikin misalkan 12345. 12345. Oke, ketika sudah register. Nah, registrasi pengajar berhasil, tunggu pengaktifan akun oleh admin ya. Oke. Coba kita sekarang kembali login sebagai admin. Admin. Nah, di sini ada nih status keluar satu kan, ada pengajar yang registrasi sendiri dan belum diaktifkan. Nah, ini keluar nanti ada muncul. Nah, ini ada pending ya, statusnya pending. Kita lihat John Smith, ini bla 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 bla. Kita edit statusnya ya, pilih status, jadikan aktif. Kalau memang kita cek dulu, kita cek misalkan, oh ini bener nih guru kita nih, kita si A, NIP-nya bener, ini dan segala macam. Oke, kita aktifkan dulu ya. Oke, setelah kita cek sudah benar semua, kita centang dulu ya. Kita pilih statusnya jadi aktif. Kita update. Ya pending sudah hilang ya. Sekarang dia statusnya sudah aktif. Oke, sekarang kita coba login ke. Nah, ini bisa kita lihat detailnya. Ini username-nya dan password-nya. Kita nggak bisa lihat sih ya sebenarnya. Tapi kita bisa sebagai admin ya, tidak bisa lihat di password, tapi bisa edit. Jadi ketika pengajar lupa password, biasanya kan kebanyakan itu guru seringnya lupa password gitu ya. Atau siswa juga bisa juga. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa edit. Langsung ganti ya. Oke, misalkan kita ganti passwordnya 12345. 12345. Oke, kita sekarang coba login sebagai guru ini ya, guru baru ini. Kita coba login sebagai guru ya. John Smith, passwordnya 12345. Login. Nah, untuk menu guru beda kan ya, beda. Kalau tadi admin kan banyak ya, kalau menu guru itu cuma ada beranda, pengumuman. Jadi guru juga boleh buat pengumuman ya untuk broadcast ke siswanya. Terus pesan ini juga saling ngirim pesan ke guru ya, masing-masing guru boleh juga. Atau mungkin ke siswa juga bisa, tinggal diklik nama atau emailnya. Nah, kita tambahkan dulu jadwal mengajar ya. Jadi si guru boleh menambahkan jadwal mengajar sendiri, misalkan hari Senin. Kelasnya dia mengampu misalkan kelas 7A, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Jam mulai ya, ini contohnya seperti ini, jadi ngisinya seperti ini misalkan 08.30, mulainya jam selesainya 9.45 misalkan. Simpan. Oke, itu sudah jadi yang pertama, misalkan menambahkan lagi kelas 7B, jam Bahasa Indonesia, jamnya misalkan 13.30 sampai 14.45. Kita simpan. Oke. Nah, sudah ada 2 ya di hari Senin ya. Setelah jadwal mengajar sudah, kita misalkan guru mau bikin tugas ya. Misalkan mau bikin tugas pilihan ganda ya, ini tugas ganda itu tugas
pilihan ganda, tugas isai atau upload ya. Terus upload itu maksudnya siswa nanti mengupload ya. Misalkan kita kasih tugas untuk bikin gambar, nah nanti siswa bisa upload di sini. Misalkan tugasnya tugas gambar pemandangan misalkan. Harusnya ini untuk guru seni ya, tapi nggak apa-apa kita untuk coba aja. Mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan kelasnya untuk kelas 7A dan 7B karena kita mengambil 7A 7B ya, guru si John Smith ini. Sudah disimpan. Setelah sudah kita terbitkan ya. Sudah terbitkan ini berarti si tugas ini sudah ada, sudah aktif keluar di menu siswa, nanti ada tugas-tugasnya untuk kelas 7A dan 7B ya. Selain kelas ini nggak akan keluar tugas ini. Ini nanti ada menu edit misalkan mau diperbarui atau misalkan koreksi ya. Kalau misalkan sudah ada siswa yang mengumpulkan jawaban nanti akan ada di sini. Oke, itu untuk tugas isai, tugas upload. Sekarang coba misalkan tugas pilihan ganda. Nah, ini bisa misalkan coba tugas pilihan ganda. Pilihan ganda. Sama mata pelajaran Indonesia, kelasnya 7A, 7B, 7C mungkin ya. Durasi misalkan Pak waktu pengerjaan. Jadi ini live ya. Ketika sudah diterbitkan ini sudah otomatis aktif, sudah dimulai di ini ya. Coba misalkan 120 menit simpan. Nah, ketika sudah tugasnya sudah jadi, kita tinggal tambahkan pertanyaan. Atau misalkan sudah ada, kita tinggal copy pertanyaan. Nah, misalkan ini kan sudah ada. Saya sudah pernah bikin ya. Ini sudah pernah bikin. Misalkan ini kita tinggal copy aja. Copy satu ya. Lagi misalkan apa arti kata dari antonim misalkan. Oke. Coba dua aja dulu ya. Nah, sudah keluar di sini. Jadi kalau mungkin dari guru-guru lain yang pernah bikin kita bisa, guru ini bisa tinggal copy paste gitu ya. Tinggal copy ini pertanyaan. Kalau misalkan mau bikin boleh bikin sendiri ya. Nomor satu tadi persamaan sinonim adalah ini apakah arti dari antonim. Misalkan mau tambah sendiri. Ya, ya untuk tugas yang untuk yang nggak bisa tadi ngisi tambah pertanyaan ya, karena versi PHP-nya mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi ya, karena ini minimal kan versi PHP-nya 5,3 maksimal 7,3 ya. Jadi kalau misalkan exam kalian versi PHP-nya di luar itu mungkin bisa di-upgrade dulu untuk versi PHP-nya di 5,3 sampai 7,3 ya untuk versi PHP-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau install exam itu cari yang versi PHP-nya maksimal 7,3 ya. Karena sekarang sudah ada PHP 8 ya, sudah sampai PHP 8 sekarang. Jadi kalau mau install cari exam yang maksimal 7,3. Oke, sekarang sudah ganti pakai yang 7,3. Kita coba tambah pertanyaan, ya keluar ya. Kalau kalau yang versinya di luar ini nggak akan keluar ya, nggak bisa keluar. Misalkan kita coba contoh bikin siapa? Oh ini sejarah ya. Kalau bahasa Indonesia berarti sebutkan kata lain dari senang misalkan. Ini pilihan ganda ya. Apakah kata lain dari senang? Oh jangan kata lain ya. Anonim. Sinonim atau anonim ya? Sinonim aja. Sinonim dari senang misalkan. Oke, simpan. Ini sudah pertanyaan, kita tambah pilihannya. Ini pertanyaan sudah, kita tambah pilihannya. Pilihan jawabannya ya. Pilihan A misalkan gembira. Kan pilihan tambah pilihan lagi. Pilihan B sedih. Misalkan pilihan C pergi. Nggak ada hubungannya ya, tapi nggak apa-apa. Contoh aja. Apa lagi ya? Senang, gembira, riang.
Ceria. Contoh aja ini ya, kalau salah mohon maaf. Saya bukan guru bahasa Indonesia soalnya. Oh, sorry ini baru AE karena harusnya ditambahkan ya, setiap ini ditambahkan. Kita tambah pilihan ya. Di sini ada menu tambah pilihan ini ya. Baru ada. Sekarang mulai kita bikin yang B. Tadi baru ada sinonim ya. Sinonim itu persamaan kata ya. Oh, berarti kita edit pertanyaan. Apakah yang bukan merupakan sinonim ya? Kita tambahkan pilihan. Pilihan B ceria. Saya harusnya tapi nggak apa-apa. Oh, tambahkan lagi. C sedih. Ini lawan kata ya. D tambahkan pilihan. D bahagia. Sekarang kita sudah punya 5 pilihan ya. Gembira, ceria, sedih, bahagia, ceria. Jadi yang bukan pertanyaan adalah jawabannya C ya, sedih ya. Ini bisa kita jadikan sebagai kunci. Jadi untuk mempermudah ketika kita, karena otomatis ya ketika siswa menjawab nanti akan jawabannya sesuaikan dengan kunci. Kalau tidak sesuai dengan kunci pasti akan jawabannya salah. Tapi kalau sesuai pasti akan poinnya nambah ya. Jadi jawaban benar poinnya nambah. Ini jawaban yang salah, jawaban yang benar kita jadikan kunci. Karena jawaban C kita jadikan kunci. Oke, ini adalah kunci jawaban. Begitu juga untuk pertanyaan berikutnya bisa ditambahkan, tambahkan lagi sampai berapapun boleh. Atau bisa juga copy ya, copy pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya, yang sudah pernah dibuat baik oleh guru yang bersangkutan atau guru yang lain. Ini misalkan sinonim adalah, oke ini kita copy ya contoh ya. Satu aja contoh. Nah, di sini nanti keluar jadi nomor 2, sinonim adalah ini. Ini kunci jawabannya. Kalau mau diganti kunci jawabannya bisa di sini. Jadikan kunci misalkan kata mutiara. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kuncinya yang benar ini ya kita jadikan kunci yang ini. Oke. Setelah kita sudah bikin tugas, sekarang coba ya. Ini tugas sudah selesai. Ini untuk yang pilihan ganda. Coba misalkan tugas essay juga sebenarnya hampir sama ya. Tadi kan tugas upload sudah, tugas pilihan ganda sudah. Sekarang coba tugas essay. Contohnya adalah tugas essay bahasa Indonesia 1 misal. Tugasnya kita infonya misalkan isikan, tuliskan jawaban dengan cermat. Durasinya misalkan 30 menit ya. Simpan. Tambahkan pertanyaannya. Oke. Misalkan jelaskan secara singkat makna dari atau jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan persamaan kata. Sudah, ini sudah jadi satu pertanyaan. Kalau misalkan mau menambahkan pertanyaan boleh. Atau misalkan copy juga boleh. Tapi karena ini sudah ada, ini ada yang kita bikin barusan ya. Karena adanya semua ini pilihan ganda, sudah kita coba. Oke. Sudah baru contohnya cuma ada satu, oke. Setelah tugas selesai ya, nanti akan keluar di masing-masing siswa yang sesuai dengan kelasnya. Kelas 7A, semua siswa di kelas 7A pasti akan menerima tugas ini. Atau siswa di kelas 7B juga akan menerima tugas ini dan waktu pengerjaan itu 30 menit. Jadi dimulai dari ketika dia sudah mulai mengerjakan. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya ya untuk siswa. Oke, untuk materi kita coba ya. Sekarang kita ke menu materi, kita coba bikin. Ketika
kita mengajar secara online kadang-kadang kan perlu kita menyampaikan materi ya. Materi ini di sini kita bisa menuliskan secara manual atau bisa tambahkan materi file yang sudah ada. Misalkan kita punya file Word atau Excel, kita punya materinya, misalkan judulnya materi Indonesia jilid 1 misalkan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kelasnya kelas 7 8 9, misalkan kelas 7 aja. Ini pilih file yang akan kita masukkan, misalkan mana ya? Sorry. Nggak ada ya, nggak ada dokumen. Nah, ini contoh aja lah. Yang mana sih? Nggak ada. Ini contoh aja. Contoh, oke, simpan saja atau mau langsung diterbitkan boleh. Misalkan kita langsung terbitkan ya, simpan dan terbitkan. Jadi ini sudah berhasil diterbitkan. Oh ya, untuk tugas tadi yang ini belum diterbitkan ya, statusnya ya masih. Jadi kalau masih ada tombol terbitkan berarti statusnya belum diterbitkan ya. Kalau yang sudah nggak keluar berarti ini sudah diterbitkan. Untuk tugas ini kita sudah selesai, misalkan kita tinggal terbitkan ya. Nah, jadi kalau ada menu tutup ini berarti sudah diterbitkan. Ini juga terbitkan. Oke. Oke, kembali lagi ke menu materi. Tadi sudah kita bikin ini untuk yang materi file ya, sudah upload. Nanti siswa bisa lihat materinya, bisa di-download. Kita lihat detailnya ya, ini filenya, nama filenya karena nggak keluar ya. Oh, kita belum kasih ya tadi. Oke, ini misalkan mau tulis komentar boleh di sini. Ini untuk keluarnya nanti akan seperti ini ya materinya ya, di siswa ini nanti tinggal dia download file isinya apa gitu. Oke, sekarang kita coba bikin yang materi tertulis. Coba materi tertulis jilid 2. Tujuh. Kontennya ya. Ini materinya kita jelaskan di sini. Bla 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 bla, misalkan apa aja lah. Bla 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 bla. Bisa copy paste juga dari Word, masukkan ke sini, kita bisa preview dulu. Ini isinya nanti seperti ini. Jadi ini ada kolom komentar, nanti siswa ataupun yang lain nanti bisa ngisi komentar di sini, misalkan materinya kurang panjang atau apa segala macam, bisa nulis komentar di sini. Dan nanti user yang mengirim komentar akan tercatat ya siapa yang ngirim komentarnya. Oke. Simpan saja atau terbitkan. Misalkan kita simpan saja, tadi sudah terbitkan, kita simpan saja. Nah, nanti bisa diupdate di sini ya. Ini kan statusnya masih konsep, nanti bisa diganti statusnya terbit. Tinggal diupdate. Oke. Oke, sementara untuk menu guru itu ya paling ya. Ini untuk filter siswa, bisa lihat siswa ya, detail siswanya. Sementara itu ya di menu guru, nanti untuk di video selanjutnya akan dijelaskan untuk di menu siswa. Dan juga mungkin di video ketiga nanti akan dijelaskan caranya kita ngupload ke hosting atau ke domain kita ya. Jadi ketika ini sudah di lokal, sudah selesai, sudah jadi, sudah sesuai semua, kita langsung pindahkan ke domain kita sendiri. Oke, sekian untuk sementara. Untuk passwordnya nanti, untuk filenya nanti bisa dilihat di deskripsi, dan untuk password bisa dilihat di video ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.